nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala antara nikmat kurnia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga di siang hari ini kita bisa hadir untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Substansi setiap khutbah dari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak kepada para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Hadirin rahimakumullah. Kita sudah hampir 1 bulan ditinggalkan puasa. Tentu dengan peninggalan itu ada yang senang, ada yang susah. Senang karena sudah tidak punya tanggungan. Sedihnya karena pada bulan puasa kemarin belum bisa maksimal. Sedangkan puasa sudah meninggalkan kita, tidak akan kembali kecuali setahun. Nah, ini jadi pertimbangan sehingga merasa bersedih. Tetapi ada satu amalan yang masih tersisa terkait dengan puasa ini, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal yang nilainya setara dengan puasa setahun. Itu kurang lebih yang masih tersisa. Hadirin rahimakumullah, hal yang penting bagi kita sebenarnya adalah mengetahui apakah puasa kita berhasil atau tidak. Karena target puasa itu sebenarnya ada 2. Yang pertama adalah terampunkannya segala dosa kita, dan yang kedua adalah menyandang predikat takwa. Kalau kita sudah menyandang predikat takwa sesuai dengan apa yang menjadi indikatornya, maka Allah akan berikan surga kepada kita semua. Uiddat lil muttaqin. Surga itu diberikan kepada orang yang takwa. Untuk bisa seperti itu, kita mesti harus melihat dalam Quran, dan kita harus rela diatur oleh Allah dalam Quran. Kita harus rela menjadikan Quran sebagai jalan hidup, sebagai pedoman hidup. Karena Allah sudah berpesan kepada kita, zalikal kitabu, itu kitab Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya Quran. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi kalau kita merasa beriman, takwa, harus rela diatur oleh Quran. Termasuk untuk mengukur indikator kita sebagai orang iman takwa. Bisa dilihat dalam Quran itu banyak sekali. Kalau kita mengacu kepada Quran surat 3 ayat 134 dan 135, di situ ada beberapa item ciri-ciri indikator orang iman takwa. Pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang beriman itu adalah menafkahkan hartanya baik dalam keadaan sempit
ataupun dalam keadaan lapang. Artinya dermawan, loman. Itu orang takwa. Karena apa? Memang harta ini jadi masalah. Kelihatannya biasa. Sampai Allah mengabadikan dalam Quran itu nanti orang yang tidak mau infak itu menyesal ketika meninggal dunia. Digambarkan oleh Allah dalam Quran surat 63. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya akhatakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Berinfaklah kamu sekalian sebelum datang salah satu daripada kalian itu kedatangan mati. Jadi kita semasa hidup itu diingatkan oleh Allah supaya berinfak. Nanti kalau sudah meninggal dunia menyesal. Sehingga penyesalan digambarkan oleh Allah dalam Quran itu Rabbi, Tuhan kenapa tidak mengakhirkan kematian saya ini sampai waktu yang dekat sehingga aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Tapi sudah tidak bisa. Karena apa? Karena ketika di dunia saat menanam, kemudian setelah meninggal dunia saatnya mengetam. Tidak ada waktu lagi. Nah ini sebagai pelajaran bagi kita. Nah salah satu daripada indikator takwa iman itu adalah sodako, gemar bersodako. Nomor duanya adalah wal kadhiminal ghaidho. Orang itu mampu menahan marah. Karena marah itu tidak bisa hilang pada manusia, tapi bisa ditahan. Kalau kemarahan ini tidak bisa ditahan, akhirnya jatuhnya kepada dosa. Seperti yang terjadi pada anak Adam, dan dia termasuk anak Adam pertama yang melakukan dosa di dunia ini. Karena kemarahan, dikarenakan dengki, kenapa dia tidak dapat jodoh yang cantik, sedangkan saudaranya yang lain dapat cantik. Marah tidak bisa ditahan karena akhirnya dibunuh saudaranya. Itu kemarahan tidak bisa ditahan. Nah, orang beriman itu mampu menahan marah itu. Nomor ketiganya adalah wal afina aninnas. Orang itu pemaaf pada manusia. Sampai digambarkan oleh Rasulullah itu bagaimana pemaafnya Rasulullah itu ketika beliau pergi ke masjid diludahi oleh orang kafir. Dibiarkan oleh Rasulullah, tidak marah Rasulullah. Hari kedua diludahi lagi, Rasul tetap diam. Hari ketiga yang meludahi tidak ada, ternyata jatuh sakit. Bagaimana seandainya itu menimpa kita seperti itu? Mampukah kita bisa menahan emosi itu? Rasulullah mampu, bahkan disambangi, dijenguk. Akhirnya mendapat perlakuan seperti itu, tidak ada alasan lagi untuk benci kepada Rasulullah. Masuklah dia Islam. Ini namanya dakwah bilhal. Ini juga berangkat dari pemaaf. Itu salah satu contoh pemaafnya Rasulullah kepada musuh-musuh. Nah yang nomor 4, orang iman takwa itu ketika melakukan kesalahan memiliki ciri. Ya, cirinya apa? Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisah atau zalim terhadap diri mereka sendiri, cirinya adalah zakarullah. Mereka ingat kepada Allah, mereka zikir kepada Allah. Baik lesannya, pikirannya, perbuatannya, zikir ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidunubihim, lalu memohon ampun kepadanya dan tidak meneruskan apa yang mereka perbuat. Jadi 6 item yang kurang lebih. Ya, ini kalau kita ngomong masalah zikir itu panjang. Karena zikir itu masalah hati. Dampaknya juga luar biasa. Bahkan orang itu kalau ahli zikir, hatinya hidup. Kalau hatinya hidup akan mendapatkan nurullah, cahaya Allah. Lah cahaya Allah ini merupakan wasilah. Jadi wasilah itu bukan manusia. Wasilah adalah nurullah. Termasuk Rasulullah bisa Isra dan Mi'raj karena menggunakan wasilah.
Rasulullah tidak berangkat sendiri. Menggunakan wasilah apa? Nurullah ini. Lah nurullah ini adalah berasal dari Allah, akan bisa kembali kepada sama zatnya. Sama dengan kalau matahari itu mengeluarkan sinarnya, seluruh yang mendekat matahari akan fana. Ada satu yang tidak bisa fana, yaitu sinarnya sendiri. Karena sinar itu berasal dari matahari itu sendiri. Berarti sinar itu zatnya sama dengan matahari itu sendiri. Tapi kita nggak bicara itu. Yaitu salah satu contoh efek-efek yang ditimbulkan orang itu zikir. Lah efek yang lainnya adalah orang itu bisa tercegah dari perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Salah satu ketika seorang pengembala kambing buruh mengembalakan kambingnya orang, lalu Umar bin Khattab ini ingin menguji keimanannya bagaimana nih, sifat amanahnya bagaimana. Umar bin Khattab bilang, wahai pemuda, juallah kambingmu 1 ekor saja kepada saya. Maka pemuda itu bilang, ini bukan milik saya Tuhan, ini milik majikan saya. Sudah, ngomong saja sama majikanmu bahwa kambing yang kamu jual kepada saya dimakan serigala. Ya masuk akal. Jangankan diambil 1, diambil 10 aja nggak tahu karena ribuan. Artinya apa? Orang ini punya kesempatan untuk korupsi. Tapi apa jawabnya? Fa'inallah. Kalau kambing ini saya jual kepada Anda Tuhan, fa'inallah, maka di manakah Allah itu? Dia berzikir dengan akal pikiran. Dia mengetahui bahwa Allah melihat dirinya. Sehingga dia tidak melakukan korupsi walaupun dia punya kesempatan. Maka kalau dalam rumusnya intelijen itu K kriminalitas sama dengan N plus K, niat dan kesempatan. Dia punya kesempatan tapi dia tidak punya niat, tidak akan terjadi. Maka sebenarnya untuk memberantas korupsi itu bukan kurang bayar. Zamannya Presiden siapa itu, orang ditambahi bayarannya yang banyak supaya apa? Supaya tidak korupsi. Ternyata pancet. Korupsinya semakin besar. Karena korupsi itu masalahnya bukan kurang bayaran, masalahnya iman. Itu tadi buktinya. Pengembala kambing walaupun tidak punya apa-apa, dia tidak mau korupsi karena dijaga oleh imannya. Maka menjaga iman ini jadi penting bagi kita, karena Allah sudah menjanjikan kepada kita orang-orang iman takwa itu akan disediakan surga. Itu terkait dengan masalah-masalah yang lain. Tapi ada lagi, kita satu ayat saja saya sampaikan terkait dengan masalah karakter, mental kita. Dengan siapa kita harus berteman, dengan siapa kita harus berlepas diri. Itu Allah sudah mengatur. Kalau kita memang orang beriman, kita acuannya Quran. Nah, Qurannya mengatakan begini. La tajidu qauman. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang kaum itu beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man khatallaha wa rasulahu. Yang kaum itu tidak akan berkasih sayang kepada penentang-penentang Allah dan Rasulnya. Jadi mentalnya orang beriman itu tidak mungkin berteman manis-manis dengan penentang-penentang Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka adalah aba'ahum, walaupun mereka itu adalah bapak-bapaknya, atau anak-anaknya, atau saudara-saudaranya, atau kaum keluarganya. Tidak akan mungkin. Nah ini berat. Tapi itu adalah petunjuk Allah. Orang yang model begini, ini kata Allah, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang Allah tancapkan keimanan di hatinya. Jadi iman yang ada di hati yang mantap itu ya begitu itu sebenarnya. Tapi kalau kita terapkan itu, kita dituduh radikal. Jadi sulit. Kita di Indonesia itu sebenarnya menerapkan agama secara murni itu hampir tidak bisa. Kecuali yang masalah ubudiyah saja. Masalah-masalah hubungan manusia dengan manusia hampir tidak bisa. Hanya sebagian saja. Nah itu kalau kita analisis dengan akidah Quran, akidah Islam, ya juga kena iman sebagian kitab, kafir kepada sebagian lainnya. Berat sebenarnya.
Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu, dan kami perkuatlah mereka itu dengan pertolongan Allah. Wa yudkhiluhum, dan akan kami masukkan mereka itu ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi saling meridhoi. Ulaika hizbullah, itulah barisannya Allah, itulah kelompoknya Allah. Inna hizballahi humul muflihun, sesungguhnya barisan Allah, kelompoknya Allah ini adalah orang-orang yang menang. Itu adalah salah satu hubungan kita dengan sesama manusia. Walaupun yang melanggar itu adalah bapak-bapak kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kaum keluarga kita, tidak akan. Tapi ini berat. Tapi ini kita akan dihadapkan dengan dua persoalan. Satu sisi kita diharuskan berbuat baik kepada orang tua. Satu sisi perintahnya perintah yang menyalahi agama. Ini sulit. Tapi sudah dicontohkan di dalam Quran itu ada seorang nabi yang punya bapak kafir. Juga ada seorang nabi yang punya anak kafir. Ini masalah yang dicontohkan oleh Allah dalam Quran. Jadi sebenarnya keturunan itu bukan kebanggaan. Yang dibanggakan adalah iman takwa. Ya. Lah itu bagaimana Ibrahim ketika menghadapi persoalan itu hampir seperti ini tadi. Satu sisi Ibrahim harus berbuat baik kepada orang tuanya, tapi perintah orang tuanya menyuruh untuk menjual patung. Sedangkan patung tidak boleh diperjualbelikan. Bagaimana kita menghadapi seperti ini? Maka Ibrahim cerdas, patung tetap diterima, tapi tidak dijual. Nah, di satu sisi menyenangkan hati orang tua, satu sisi menjaga jangan sampai melanggar syariat. Itu yang sulit. Oke. Jadi ini dibutuhkan kecerdasan juga. Ini sebenarnya masih banyak sekali terkait dengan masalah mental ini, karakter-karakter kita ini bagaimana berhadapan dengan macamnya, atau bagaimana sifat kita kepada orang non-muslim, bagaimana sifat kita kepada sesama muslim, itu semua diatur dalam Quran, dan itu kita harus rela. Kalau memang kita mengaku sebagai orang yang iman takwa, dan itu harus kita perjuangkan iman takwa itu, karena itu yang menempatkan diri kita itu paling tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling takwa. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada Jumat ini, mudah-mudahan menjadikan satu pelajaran buat kita untuk meningkatkan keimanan kita lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.